Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada diriku dan kepada antum semua untuk bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan hanya ucapan di lisan. Takwa bukan hanya angan-angan yang dibuat oleh manusia. Tapi takwa sesuatu yang tertanam di dalam jiwa, kemudian keluar dalam lisan kita, dan kita praktekkan dengan raga yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Semua akan mati, tapi pilihlah kematian yang baik. Ahibati fillah, kita melihat umat manusia beramal. Terus mereka beramal, bekerja dengan harapan amalan mereka, pekerjaan mereka, lelah dan payah mereka akan mendapatkan hasil kelak pada hari dibangkitkannya manusia. Tapi ternyata ada manusia-manusia yang lelah dalam kehidupan ini. Semua hidupnya dipenuhi dengan pekerjaan, dengan amalan, dengan usaha, dan dia berharap. Siapa yang tidak berharap mendapatkan balasan, jamaah? Dan dia berharap mendapatkan balasan, tapi ternyata ada manusia yang amalannya sia-sia. Mungkin kita, mungkin yang ada di sebelah kita, mungkin orang tua kita, mungkin keluarga kita yang lain. Allah Azza wa Jalla menceritakan di akhir surah Al-Kahf. Kita tahu fadilah surat Al-Kahfi, yang kata Nabi SAW, man hafidha khawatima suratil kahf uqiya min fitnatid dajjal. Barang siapa yang menghafal ayat-ayat penutup surat Al-Kahf, maka Allah akan selamatkan dia dari fitnah Dajjal. Dan kita tahu kehadiran Dajjal semakin dekat. Pendusta-pendusta sudah mulai muncul di muka bumi ini sebagai pendahuluan akan keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Kita ingin selamat, hafalkan, fahami. Ana akan bacakan kepada antum semua, dan sedikit tafsir dan uraian yang semoga kita semakin faham dengan kenapa Al-Quran diturunkan kepada kita. Allah Azza wa Jalla berfirman di ayat 103, Allah mengatakan, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan Muhammad, katakan kepada umat manusia, maukah kalian aku informasikan kepada kalian orang-orang yang paling merugi dengan amalannya? Bukan dia tidak beramal, bukan dia tidak bekerja, dia beramal, dia berkeringat, dia mungkin tidak tidur malam, mungkin dia berpisah dengan keluarganya, merantau, atau apa saja yang dia kerjakan demi untuk beramal dalam kehidupan dunia, mencari rezeki, atau dalam kehidupan akhirat untuk menuntut ilmu. Siapakah mereka, jemaah? Al-akhsarin a'mala, orang yang paling merugi dengan amalan. Kalau
orang sudah tidak sholat selesai, orang tidak puasa selesai, tapi ini ada orang-orang yang dia beramal. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka adalah orang-orang yang sia-sia amalannya, tidak bermanfaat pekerjaannya. Tapi yang jadi masalah, wahum yahsabun, mereka mengira bahwasanya apa yang mereka kerjakan adalah kebaikan. Mereka menyangka bahwa usaha mereka akan mendapatkan balasan yang indah di sisi Allah Jalla Jalaluh. Itu perkiraan mereka dengan amalan mereka. Ahibati fillah, siapa mereka ini? Kata Allah Azza wa Jalla, ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mereka adalah manusia-manusia yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, menolak ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka. Qala Allah, ini ayat disampaikan kepada mereka, mereka tolak. Dan mereka pun tidak percaya bahwa akan ada hari kebangkitan. Mereka nggak percaya kalau kita akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka manusia-manusia yang seperti ini, mungkin mereka banyak sodakohnya, mereka banyak amal kebajikannya, mungkin mereka mendapatkan Nobel, mendapatkan piagam, disanjung atas kebaikan-kebaikan mereka. Mereka berjiwa sosial, mereka banyak membantu dan menolong umat manusia. Mereka mengira telah beramal kebaikan, tapi kata Allah Azza wa Jalla, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kelak pada hari kiamat, amalan manusia akan ditimbang. Tapi itu orang-orang yang punya amal soleh, tapi mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Orang-orang yang punya amal kebajikan, kemanusiaan, apa saja dia bantu dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya, tanpa iman dan beriman kepada hari akhir, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Nggak bakal ada nilainya, nggak bakalan ditimbang amalan mereka. Allah mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kita datangkan tuh amal soleh mereka, tapi gara-gara kufur, gara-gara mereka tidak ikhlas lillahi ta'ala, Allah jadikan debu yang berterbangan, nggak bisa ditimbang dalam timbangan hari kiamat. Lalu kata Allah, dzalika jazaohum jahannam bima kafaru. Itu balasan buat mereka neraka jahanam. Neraka jahanam atas kekufuran mereka. Allah nggak minta banyak dari kita, jemaah. Allah memberikan segalanya kepada kita. Allah turunkan air hujan, Allah tumbuhkan tanaman, Allah berikan fasilitas di tubuh kita. Apa yang diminta oleh Allah? Mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir. Jangan sampai ayat-ayat Allah engkau tolak, engkau campakkan. Allah katakan balasan buat mereka neraka jahanam, yang kalau engkau memiliki dunia dan isinya dan engkau ingin menebus dirimu, ma tuqbila min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Sepenuh bumi ini emas, engkau ingin keluar dari api neraka? La. Apa penyebabnya? Kata Allah, bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Ayat-ayat Allah dijadikan bahan olok-olokan. Utusan-utusan Allah, nabi-nabi Allah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dinistakan, dilecehkan, dihina. Dan mereka merasa telah berbuat baik.
Nah, mungkin di muka bumi ini ada banyak orang-orang zalim yang mati, tapi dia belum merasakan hukuman akan kezaliman mereka. Tapi kita beriman, Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah seadil-adilnya hakim? Tidak ada satupun amal kebajikan kecuali akan ditimbang. Begitu pula dengan amal keburukan. Namun ada manusia-manusia yang tidak ditimbang amalannya, jemaah. Gara-gara kekufuran mereka. Mereka tolak agama Allah. Mereka lecehkan ayat-ayat Allah, utusan-utusan Allah. Lalu Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, bukan hanya beriman, mereka beramal soleh, maka bagi mereka surga-surga, taman-taman indah, firdaus. Mereka akan tinggal di sana. Wallahi jamaah, kita capek hidup di dunia ini. Kita harus hadir Jumatan. Sebagian orang tidur di rumahnya, duduk di warung, tidak mendatangi rumah Allah Azza wa Jal. Apakah mereka berpikir meraih surga Allah itu bisa dengan kesantaian ria? Lah. Perlu capek meraih sesuatu yang besar, perlu pengorbanan. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Di surga bukan hanya 2 tahun. Di surga bukan hanya 10 tahun. Bukan hanya 20 tahun. Sebagian orang ketika menjadi pejabat mungkin dia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun mati. Dia tinggalkan segala fasilitas itu. Tua, sakit, dia tinggalkan segala fasilitas itu. Maka Allah janjikan kepada orang-orang yang berjuang, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beramal soleh, dan dia tahu amal soleh membutuhkan perjuangan dia, maka Allah sediakan buat dia surga yang kekal selama-lamanya di sana. Mereka tidak akan pernah ingin pindah dari tempat itu, jemaah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.